Dan ketika melintasi setra atau kuburan, ia melihat seseorang pendekun leak sedang ngelekas atau ritual berubah wujud. Dudung kaget ya. Kamu ini usil sekali ya. Hehe, maaf dong. Ini sudah malam. Kamu dandan seperti itu, pasti habis ngeprank orang-orang lagi ya. Nanti kamu dikira leak loh sama orang-orang. Tenang Dadong, aman kok. Iya masuk dulu ya. Om Swastiastu. Swastiastu. Anak kok nggak ada takutnya ya. Sepertinya dugaan Tiang benar. Mungkin sudah saatnya. Luh Dewi adalah gadis tomboy yang suka usil. Sejak kecil, ia seringkali tinggal bersama neneknya atau dadongnya karena kedua orang tuanya seringkali mendapat kerja di luar kota. Apa itu? Hah? Udah. Kemana dia? Balik aja lah. Keesokan harinya, Luh Dewi cerita ke nenek atau dadongnya bahwa semalam ia mimpi ketemu kuda berkaki 3 yang seram, dan mimpi itu serasa begitu nyata. Dia lagi. Itu adalah leak Gegendui. Jangan-jangan ini sebuah pertanda. Pertanda apa, Dadong? Lalu dadongnya cerita bahwa dulu saat remaja ia punya pengalaman mimpi yang sama persis seperti Dewi. Awalnya ia tak terlalu memikirkan itu, tapi pada suatu hari keramat Kajeng Kliwon, entah bagaimana, saat itu ia kemalaman dalam perjalanan pulang, dan ketika melintasi setra atau kuburan, ia melihat seseorang pendekun leak sedang ngelekas atau ritual berubah wujud. Dan saat itu juga ia langsung pingsan. Untung saja Buyu Dewi atau ibunya Dadong yang saat itu mencarinya karena lama tak kembali ke rumah menemukannya. Tapi kemudian ia mengalami sakit keras dan hampir mati. Dadong takut. Itu pertanda kamu diincar oleh Lia. Kalau bisa, jangan jauh-jauh dari rumah dulu saat ini. Dadong pernah lihat orang berubah jadi leak. Dewi jadi penasaran. Hehehe. Jangan coba-coba kamu. Bahaya. Dadong tahu kamu itu usil. Enggak lah Dadong. Masa mau ngeprank orang ritual leak? Meskipun kamu berani, tidak semudah itu melihat orang ngelekas. Kenapa? Dadongnya bilang, sebelum pendekun leak melakukan ngelekas, mereka akan merapal mantra supaya suasana di sekitarnya nampak tak terlihat dan jadi menakutkan. Juga supaya orang-orang mengantuk sehingga tertidur dan tidak bisa mempergoki mereka. Kalaupun ada orang yang bisa membobol mantra itu, pendekun leak akan mengurungkan ritualnya karena bau tubuh manusia sudah tercium oleh mereka. Ini karena rata-rata dari mereka ingin merahasiakan identitasnya. Tapi kok Dadong bisa lihat? Itu karena nggak sengaja. Tapi kata orang-orang, kita bisa berhasil melihat
kalau menutupi aroma tubuh kita dengan tembelek sapi. Ih, gelai. Kajang Kliwon depan tuh, katanya di setra sana biasanya ada yang leak, tapi ngeri Kajeng Kliwon pun tiba, dan entah kenapa jiwa usil Dewi tiba-tiba meronta. Rasa takutnya pun dikalahkan oleh rasa penasaran, sehingga diam-diam ia menuju setra dengan tubuh yang sebelumnya ia laburi dengan tembelek sapi. Dasar burung hantu ndak tahu aturan. Gara-gara kamu perubahanku jadi nggak sempurna nih. Kamu aku akan makan, wahai manusia. Kenapa dia melakukan ini? Tiba-tiba Dewi merasa takut. Ia merasa apa yang baru saja ia lakukan di luar kendali kesadarannya. Aduh, Dewi. Dadong! Rupanya Lea itu adalah Dadong Dewi sendiri. Setelah lukanya diobati oleh Dewi, Dadong pun cerita bahwa ia sebenarnya sudah merasa ada sesuatu dalam diri Dewi, sehingga membuatnya jadi anak yang pemberani. Oleh karena itu, ia mencoba kekuatan Dewi dengan mendatanginya dalam mimpi, yang saat itu sebenarnya ia menyerang Dewi secara niskala atau gaib. Namun ternyata Dewi tidak sakit. Maka dari itu, ia sengaja membuat penasaran Dewi supaya ke setra untuk melihat orang lekas yang tak lain adalah Dadong sendiri, supaya Dadongnya lebih bisa memastikan bahwa Dewi mempunyai kelebihan. Ilmu Lea Dadong sendiri sebenarnya adalah ilmu warisan dari Buyut Dewi yang diwariskan saat Dadong melihat Buyut Dewi ngelekas. Dan pada saat ia cerita ke Dewi, sengaja ia samarkan supaya Dewi tidak kaget. Sejak saat itu, pada malam-malam tertentu, Dadong sering mengajak Dewi untuk berlatih supaya ilmu Dewi terasah dengan baik, yang pada masanya nanti akan berguna bagi Dewi.